Sekarang kita masuk ke dalam aspek teknis tentang bagaimana seharusnya kita menjalani pertanian. Rekan-rekan petani sekalian, untuk menjadi sukses dalam bidang pertanian, maka Anda tidak perlu mempelajari hal yang rumit. Yang perlu Anda pelajari hanyalah 4 hal ini: manajemen tanah, pupuk dasar, pupuk tambahan, dan pestisida. Keempat hal ini mungkin akan terdengar sulit, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen tanah. Saat kita ingin mengatur manajemen tanah, maka ingatlah prinsip sederhana ini, bahwa apa yang terlihat mewakili apa yang tidak terlihat. Ini adalah akal sehat yang harus kita ketahui, karena ini adalah prinsip terpenting dari tata kelola tanah pertanian. Jadi apa yang diperlukan untuk membuat tanaman tumbuh baik dan menghasilkan buah yang banyak? Kebanyakan orang akan menghabiskan uang mereka untuk membeli zat pengatur tumbuh atau hormon. Saya tegaskan bahwa tanaman kita sama sekali tak butuh hal-hal seperti itu. Prinsip pertumbuhan tanaman sangatlah sederhana. Jika tanaman Anda memiliki akar yang menyebar dengan baik di dalam tanah, maka akan banyak kuncup dan bunga baru yang bermunculan. Ketika akar menyebar dengan baik, maka tanaman dapat menyerap lebih banyak kelembaban, lebih banyak nutrisi, dan lebih banyak mineral. Lalu, jika pemupukan dilakukan dengan baik, maka tanaman akan menghasilkan buah yang melimpah. Sekali lagi, prinsipnya sangat sederhana, karena apa yang terlihat akan mewakili apa yang tidak terlihat. Jadi, apa yang terjadi pada tanaman di atas tanah akan mewakili apa yang terjadi pada akar tanaman di bawah tanah. Maka dari itu, merupakan tindakan yang konyol jika kita menambahkan berbagai teknologi rumit tanpa memahami prinsip sederhana ini. Masalah manajemen tanah juga sangat terkait dengan suhu tanah. Salah satu teknologi pertanian yang sering digunakan saat ini adalah mulsa plastik hitam perak. Petani menggunakannya untuk membantu dalam pengendalian gulma guna menghindari penggunaan herbisida. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa mulsa plastik hitam perak juga dapat menekan penyebaran hama-hama tertentu. Itu sebenarnya adalah teknologi yang sangat baik, tapi kita memiliki masalah lain terkait penggunaan teknologi tersebut. Karena perubahan iklim yang ekstrim selama 1 dekade terakhir, suhu di Korea bisa mencapai 40 derajat Celcius selama musim panas. Bahkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia tidak sepanas itu pada musim kemarau mereka. Mulsa plastik ini dapat menyebabkan peningkatan suhu tanah di musim panas. Coba sentuh tubuh Anda. Suhu rata-rata tubuh manusia adalah 36,5 derajat Celcius. Pada suhu berapa manusia akan mati? Kenaikan 3 derajat saja bisa berakibat fatal bagi manusia. Betapa sensitifnya tubuh manusia terhadap kenaikan suhu. Jika kita mengetahui fakta ini, bagaimana kita akan menghadapi musim panas antara Mei sampai Oktober? Belum lagi ditambah dengan penurunan suhu yang ekstrim pada malam hari. Kita semua yang berada di sini kebanyakan sudah berusia lanjut. Tentu kita semua ingat pertanian cabai kita tempo dulu, di mana cabai dapat dipanen hingga sampai musim dingin tiba. Tapi sekarang di Korea, kita tidak pernah melihat lagi cabai dapat dipanen hingga musim dingin tiba. Kebun jadam adalah pengecualian, karena cabai kami adalah satu-satunya di Korea yang selama 6 tahun terakhir masih terus panen selama musim dingin. Dan itu juga merupakan salah satu alasan yang membuat semakin banyak orang tertarik dengan metode jadam, termasuk Anda yang datang ke sini. Rekan-rekan petani sekalian, setelah revolusi hijau menginvasi banyak negara di dunia, maka bermunculan banyak teknologi pertanian, banyak pestisida, dan sebagainya. Ketika belum ada mulsa plastik, tanah tidak memanas, dan akar cabai bisa tumbuh hingga 1,5 meter ke dalam tanah. Setelah musim panen berakhir, petani tidak bisa mencabut cabai mereka, sehingga mereka harus memotongnya dengan sabit. Namun sekarang apa? Akar tanaman bahkan terlalu pendek yang bahkan anak kecil pun akan mudah mencabutnya. Melihat fakta ini, kita harus menyadari pentingnya suhu tanah. Tetapi banyak petani justru mencoba menambahkan sesuatu tanpa memahami konsekuensinya. Seperti ini misalnya. Ini sangat fatal. Petani tidak boleh bertani dengan cara seperti ini. Bukan seperti ini pertanian seharusnya. Apakah ada di sini yang bertani dengan cara seperti ini? Bagaimana bisa seseorang bertani dengan bola api di sekitar tanaman mereka?
Saya tahu mulsa plastik seperti ini sangat membantu dalam meredam gulma. Tapi penggunaannya di waktu yang tidak tepat adalah sebuah bencana, karena mereka dapat meningkatkan suhu tanah. Saya benar-benar menegaskan bahwa manajemen panas bumi adalah kunci di musim panas. Seperti halnya tubuh kita yang peka terhadap pergeseran suhu, Anda juga harus tahu bahwa tanaman juga peka terhadap pergeseran suhu. Jika Anda terapkan ini pada musim panas seperti di Korea, maka itu sama saja Anda mengundang masalah bagi tanaman Anda. Jadi apa alternatif pengganti mulsa plastik? Di kebun jadam, kami menggunakan materi yang serupa tapi dengan fungsi yang sedikit berbeda. Ini disebut landscape fabric atau kain landscape. Kain landscape domestik dapat bertahan hingga antara 7 sampai 10 tahun. Sementara seperti yang digunakan pada pertanian organik di Jerman dan Amerika dapat bertahan hingga 20 tahun. Baru-baru ini, produk dengan garansi 25 tahun telah dirilis oleh 3M. Namun harga produk luar negeri bisa mencapai 2 kali lipat dari harga produk lokal. Karakteristik kain landscape adalah mereka memiliki ventilasi udara untuk mengatur kelembaban dan suhu tanah. Dan mereka memiliki cara kerja seperti panel tenaga surya. Kain ini bisa bertahan antara 7 sampai 20 tahun tergantung produk apa yang Anda gunakan. Di kebun jadam yang kami kelola, kain landscape sangat membantu kami dalam mendapatkan panen hingga 3-4 kali lebih banyak dari pertanian konvensional. Jika mempertimbangkan lamanya penggunaan, maka biaya yang harus kita keluarkan untuk kain landscape adalah 3-8 kali lebih murah dibandingkan jika kita harus membeli mulsa plastik. Karena mulsa plastik rata-rata hanya dapat bertahan selama 6 bulan. Hal berikutnya terkait manajemen tanah adalah tentang pengolahan tanah. Petani di masa sekarang cenderung menyukai mesin yang lebih besar dibandingkan mesin olah tanah yang kecil. Namun perilaku mahal ini justru membuat tanah pertanian kita menjadi semakin keras. Tanpa banyak disadari oleh petani bahwa alat berat yang lewat 2-3 kali dalam setahun justru menyebabkan pemadatan pada lapisan tanah dan hanya menyisakan tanah yang gembur di bagian atasnya saja. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana akar tanaman bisa berkembang? Alat berat yang melintas 2-3 kali dalam setahun akan menyebabkan pemadatan pada lapisan tanah. Lalu tanah dengan lapisan padat akan menghambat akar untuk merangsek masuk jauh ke dalam tanah. Sementara tanah dengan lapisan yang lunak akan memudahkan perkembangan akar tanaman. Ini adalah fakta sederhana yang harusnya kita semua ketahui. Jadi rekan-rekan petani sekalian, meskipun jam kerja harus ditingkatkan, tapi kita benar-benar harus beralih ke mesin pertanian yang lebih ringan. Jika luas lahan Anda hanya 1-2 hektar, maka mesin yang lebih kecil dan lebih ringan sudah cukup untuk mengcover area tersebut. Seperti yang Anda lihat, ada banyak traktor kecil yang dijual di pasaran. Barang murah ini sepi peminat saat ini karena para petani lebih suka memamerkan traktor besar mereka kepada petani lain. Tapi sejujurnya, petani yang menggunakan alat berat justru memiliki lebih banyak hutang. 80% pinjaman pertanian yang diajukan tahun lalu dilayangkan untuk membeli alat berat ini, dan para petani harus berjuang membayar cicilannya setiap bulan. Jika Anda sudah menggunakan alat berat dalam pertanian Anda, maka berusahalah untuk menghindari ruang di mana akar tanaman akan menjulur. Itu sangat penting bagi keberlangsungan pertanian Anda. Rekan-rekan petani sekalian, apakah pengolahan tanah diperlukan? Jika pertanyaan itu dilayangkan kepada saya, maka saya akan menjawab tidak sama sekali. Dari pengalaman dan penelitian saya, justru tanpa mengolah tanah, maka akan semakin menguntungkan bagi tanaman. Dan dari situ, saya mendapatkan hasil yang tinggi. Lahan saya hanya seluas 1,2 hektar, dan saya tidak pernah menggunakan mesin apapun selama lebih dari 5 tahun terakhir. Sebagai gantinya, saya hanya menggunakan alat sederhana ini untuk merapikan bedengan. Tahukah Anda rahasianya? Karena saya menggunakan larutan mikroba yang jika digunakan terus-menerus akan membuat tanah tetap lunak, bahkan tanpa pengolahan tanah sama sekali. Mari masuk ke pembahasan ini. Jika tanah pertanian Anda sudah rusak parah akibat kecerobohan Anda dalam menjalankan pertanian, lalu bagaimana Anda bisa memulihkan kembali tanah tersebut? Seperti yang saya katakan sebelumnya,
tak perlu memikirkan hal rumit yang hanya akan membingungkan kepala Anda. Dan percayalah bahwa Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Seperti pada gambar ini, Anda dapat menemukan jawaban sederhana dari alam. Hutan dan pegunungan di dekat wilayah pertanian kita adalah tempat terbaik untuk mencari jawaban atas kesuburan. Dan itu bukanlah sesuatu yang rumit sama sekali. Bagaimana kita dapat memindahkan kesuburan dari hutan atau pegunungan ke lahan pertanian kita? Saya akan merekomendasikan 3 hal sederhana. Pertama, ambil materi berupa leaf mold dari pegunungan atau hutan terdekat. Kedua, kembangkan mikrokosmos Anda sendiri dengan materi ini, sehingga Anda akan mendapatkan variasi mikroorganisme yang identik dengan mikroorganisme yang ada di hutan. Dan ketiga, aplikasikan pengembangan mikroorganisme Anda pada lahan pertanian, sehingga terjadi diversifikasi mineral di dalam tanah pertanian Anda, yang akan menjadikan tanah pertanian Anda selalu lembut dan kaya akan keragaman mikroorganisme. Inilah 3 hal yang sangat saya sarankan untuk memulihkan lahan pertanian Anda. Jadi jangan pernah mencoba untuk menambahkan mikroorganisme khusus di tanah pertanian Anda, karena ekskresi mikroorganisme yang merupakan nutrisi bagi tanaman akan terkonsentrasi dan itu akan merusak keseimbangan nutrisi tanah. Inilah penyebab kegagalan terbesar dalam pertanian organik, karena bahkan pondasi dasarnya tidak dipahami dengan baik oleh para pelakunya. Maka dari itu, saya selalu menjelaskan bahwa kita harus menggunakan mikroorganisme lokal dari alam sekitar kita. Merekalah yang lebih memahami tanah kita. Mereka sangat beragam, dan dari keragaman itu akan terbentuk keseimbangan nutrisi bagi tanaman kita. Kami di Jadam memiliki teknologi sederhana yang dapat Anda gunakan sebagai penyuplai utama mikroorganisme di lahan pertanian Anda. Pengetahuan ini saya kembangkan dari apa yang dilakukan oleh ayah saya, Han Kyu Cho. Dia telah mengembangkan dan mengumpulkan AIMO selama bertahun-tahun. Jadi di Jadam kami mengembangkan proses itu agar jadi lebih mudah bagi semua orang. Kami menyebutnya JMS atau Jadam Microorganism Solution. Setelah banyak percobaan, Jadam menemukan bahwa makanan terbaik untuk mikroorganisme adalah kentang rebus. Namun dalam metode Jadam sangat disarankan untuk tidak menggunakan molase, karena molase akan menyebabkan larutan yang Anda buat menjadi asam. pH larutan akan menjadi sekitar 3-4. Sebagai gantinya, Jadam menggunakan garam laut sebagai penetral larutan dan leaf mold atau humus daun yang diambil dari hutan sebagai starter. Bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang disarankan oleh Jadam. Namun dalam pembuatan JMS, beberapa bahan dapat digantikan menyesuaikan dengan apa yang tersedia di tempat Anda. Semisal kentang yang dapat digantikan dengan pisang, nasi, singkong, dan lainnya. Intinya adalah bahan yang tinggi karbohidrat. Kemudian, meskipun garam laut memiliki kandungan 83 mineral seimbang yang membuatnya setara dengan cairan ketuban atau plasma darah, namun garam laut dapat digantikan dengan garam dapur atau air laut sebagai alternatif. Jika menggunakan air laut, maka 3,5 liter air laut sama dengan 100 gram garam laut. Walaupun beberapa bahan dapat digantikan, tapi penggunaan leaf mold adalah wajib dalam metode Jadam. Karena seperti yang sudah disebutkan di sesi sebelumnya, leaf mold atau cetakan daun atau humus daun merupakan fondasi dasar dari pertanian alami. Dari situ, kita bisa mendapatkan keragaman mikroorganisme yang akan sangat efektif untuk menjaga keseimbangan mikroba di lahan pertanian Anda. Dan dari situ, nantinya akan terbentuk keseimbangan nutrisi. Sekarang kita masuk ke proses pembudidayaan mikroorganisme yang kami sebut JMS. Berikut adalah video pembuatan JMS untuk pemula dengan skala 10 liter.
Begitulah seluruh proses kultur mikroba dibuat. Sangat sederhana bukan? Jadi, biasanya butuh waktu antara 1-3 hari sebelum mikroba mencapai puncaknya. Semua tergantung suhu masing-masing wilayah. Dan saat mikroba sudah mencapai puncaknya seperti ini, maka saat itulah larutan mikroba harus segera digunakan. Jika Anda melewatkan waktu puncak mikroba, maka buih akan berkurang dan mereka akan kehilangan fungsinya sebagai pembenah tanah. Karena mikroorganisme yang sedang aktif harus segera dipindahkan ke media tempat mereka akan hidup dan berkembang, yaitu tanah. Bila tidak ada tanaman di lahan Anda, maka Anda dapat mengaplikasikannya murni tanpa tambahan air. Namun jika Anda sudah memiliki tanaman, maka Anda dapat mengencerkannya kembali dengan air. Perbandingan antara larutan mikroba dan air adalah 1:10, atau 1 liter larutan mikroba diencerkan dengan 10 liter air. Jika buih sudah menghilang, larutan tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai solusi mikroba. Namun Anda dapat menggunakannya sebagai pupuk cair tunggal. Atau Anda dapat menambahkan kembali berbagai variasi seperti materi sisa panen, rumput, dedaunan segar, dan sebagainya, sehingga menjadi solusi pupuk cair yang baru. Saat larutan mikroba mencapai puncaknya seperti ini, maka dalam setiap 1 cm kubik larutan itu terdapat sekitar 100 juta mikroorganisme aktif di dalamnya. Sebagai perbandingan, produk mikroorganisme komersil rata-rata hanya memiliki 1 juta mikroorganisme dalam setiap 1 cm kubiknya. Fungsi utama JIMS adalah untuk pembenah tanah. Mengulangi pemberian JIMS akan membuat tanah Anda semakin lembut dari waktu ke waktu, sehingga Anda tidak perlu memikirkan penggunaan mesin pembajak lagi, karena tanah Anda dengan sendirinya akan menjadi seperti spons. Penggunaan JIMS akan semakin optimal jika diimbangi dengan pemberian materi organik ke tanah, seperti sisa tanaman, misalnya daun dan batang. Jika Anda melakukan kombinasi tersebut, maka JIMS bukan hanya akan berfungsi sebagai pembenah tanah, tapi juga secara tidak langsung dia akan menjadi pupuk bagi tanaman Anda. Segmen berikutnya masih akan membahas hal terkait manajemen tanah, yaitu pencegahan penyakit tular tanah. Setelahnya, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan pupuk dasar terbaik yang akan meningkatkan kesuburan tanah Anda hingga berkali-kali lipat.